Ya, selamat malam Latifah. Selamat malam Mbak Mikana yang cantik. Ya, saudaraku, silakan bertanya. Dia belum bisa buka kamera nih. Pengikutnya masih 33, belum mendukung untuk Iya, buka kamera. belum di tap-tap layar kita nah. Ah, di follow si Di Latifah ya. follow ya. Tapi makasih ya, jangan lupa juga Iya, tetap layar. iya. Tadi mau tanya nih Kak. Tadi ntar kalau udah hari kiamat toh manusia diangkat ke langit langsung masuk surga gitu. Iya. Tapi enggak gagah semua manusia, itu anak-anak Tuhan Yesus saja, Kristen. Oh, Kalau dia di Kristen. luar Tuhan Yesus, dia nggak diangkat ke surga. Apa tuh ayatnya mana tuh? Pengen tahu datanya dari mana? Oke, iya. Wow, haleluya, I like that. Yes. Biar jelas dan akurat, bisa diterima akal gitu. Ya, oke, saudaraku. Oke, kita memang harus pakai data dan dalil ya. Pada saat Tuhan Yesus datang nanti, biar diterima akal, biar yang pengikut-pengikut kakak bisa percaya gitu loh, maksud saya itu. Iya. Jadi nanti kita umat Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika 4, saya baca dulu ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ya. Oke. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Wow, haleluya, haleluya. Jadi, saudaraku, di situ firman Tuhan menuliskan bahwa orang yang telah meninggal di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mendahului kita yang masih hidup. Jika nanti Tuhan Yesus datang, ya pada waktu sangkakala berbunyi, malaikat-malaikat Tuhan Yesus datang bersama dengan Tuhan Yesus, maka manusia yang telah mati dahulu, ya, mereka akan dibangkitkan dan kita yang masih hidup ya. Nanti di zaman itu manusia-manusia masih hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diangkat bersama-sama di atas awan-awan. Kita akan bertemu Tuhan Yesus di atas awan-awan di angkasa lalu masuk surga. Bahwa kita akan bersama-sama selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kakak. Ya, saudaraku. Berarti ntar toh yang nggak mati diangkat juga gitu loh. Kata yang nggak mati diangkat juga. Iya, sepertinya belum paham ya. Begini, saya sederhanakan lagi. Nah, yang gampang aja bisa diterima akal gitu. Nah, contohnya gini, manusia yang telah mati, nah contohnya saya ini kan nanti umur saya kalau udah hampir 100 saya mati gitu kan. Ya. Nah, saya mati dalam Tuhan Yesus, roh saya langsung ke Firdaus, tubuh saya kembali menjadi debu tanah. Nah, di tahun 3000 Tuhan Yesus datang. Nah, di waktu tahun 3000 kan ada manusia-manusia masih hidup nih. Ya kan?
Orang-orang Kristen yang masih hidup itu bersama dengan kita yang sudah mati, saya, Bang Jack yang sudah mati lah, tahun 3000 udah mati ya. Ya kan? Tahun 3000 ke atas gitulah ya kan? Ya. Nah, di situ kita yang mati ini dibangkitkan Tuhan Yesus. Dibangkitkan, lalu orang yang hidup ikut juga naik ke awan-awan ke surga bersama-sama dengan kita yang sudah dibangkitkan. Nah, naik semua bersama-sama, anak-anak Tuhan Yesus itu naik ke surga, diangkat sama Tuhan Yesus gitu. Sudah paham? Belum. Walah, tadi kan Tuhan Yesus tolong. Pas apa tuh? Pas sangkala ditiup kan manusia otomatis mati semua. Kok masih ada yang hidup? Itu gimana ceritanya itu? Di mana Alkitab mana yang diterangkan tentang itu? Gini, saya jelaskan ya. Ya, silakan baca, kayaknya nggak paham juga. Harus berapa kali kala itu ditiup, semua umat mati, hewan-hewan mati, semua makhluk mati. Kok masih ada yang hidup? Gini, Pak Latifah ya. Jadi ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini, tubuh yang orang itu bukan terjadi gempa bumi sehingga pada mati semua, bukan. Terus gimana kalau ditiup? Nggak mati? Tiup apanya? Katanya tadi pas sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup itu, sangkakala itu kapan? Iya, trompet itu toh. Sangkakala itu aduh, itu trompet kan, trompetnya tape kalau kayak gitu. Kalau sangkakala itu kan kalau ditiup mati. Kira-kira ya kan? Loh, enggak pakai kira-kira Pak, harus pakai data Pak. Bukan bunyi banyak, kan bunyi, masa saya mau persis kayak sangkakala yang benar kan nggak mungkin saya bisa bunyi. Iya gitu loh. Aku nggak mau pakai kira-kira, aku maunya pakai data. Matius. Ya berarti saya nggak bisa tiup sangkakala, saya nggak punya sangkakalanya soalnya, ya kan? Nanti bentar. Ini kan pakai data 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, tadi saya sudah baca, saya sudah jelaskan juga 2 kali. Ini kan Bang Jack mau jelaskan lagi lebih sederhana kata-katanya supaya kamu paham. Berdasarkan data 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Silakan Bang Jack. Nih, ayo bacakan. Sangkakala kan bunyi nih. Jadi saya nggak usah bunyi nih ya, karena suaranya beda nih. Nggak kira-kira jadi kan. Bunyi kan? Gitu ya. Tote. Ya, bunyi sangkakala ya. Tuhan Yesus datang tuh. Terus datang tuh. Waktu sangkakala itu dibunyiin, bukan berarti dunia itu langsung kacau, langsung gempa bumi, bukan. Oh, enggak gempa berarti? Enggak. Itu tubuh orang di dalam dunia ini yang disebut anak-anak Tuhan yang percaya, itu tubuhnya langsung dirubah. Dia bisa terbang. Nah, orang Kristen sebutnya itu namanya rapture. Namanya pengangkatan. Ya, oke. Pengangkatan tiba-tiba, tapi di mata orang-orang dunia yang di luar orang percaya, itu mereka tiba-tiba hilang. Padahal tubuhnya itu diubah jadi, kalau bahasanya orang Kristen itu tubuh kemuliaan. Terbanglah, terangkat ke atas. Nah, tapi itu orang-orang mati yang tadi itu, ya kan, yang jiwanya udah di Firdaus itu, ya kan, dia duluan tuh menyambut tuh bersama dengan tubuh itu, tubuh kemuliaan itu, bareng dulu. Tiba-tiba terakhir Alkitab bilang kan, baru yang masih di bumi, baru dia naik sama-sama. Gitu, paham nggak, Bang Latifah? Iya, paham lah. Nah, aku lihat dulu datanya tuh di mana tadi Kak? Saya catat dulu. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, itu kan kita dulu nih masuk surga dulu nih ya, anak-anak Tuhan Yesus, barulah kiamat. Nah, kiamatnya itu di mana? Di Wahyu 20. Oh, kiamatnya itu enggak. Loh, kita anak-anak Tuhan Yesus memang masuk surga dulu nih. Orang-orang yang tidak, bentar. Kau dengar dulu, kau dengar. Nah, orang yang tertinggal di bumi, makanya aku bilang, kalau kau tertinggal di bumi, kasihan deh loh. Ya, kasihan, betul. Karena apa? Yang tertinggal di bumi itu adalah Wahyu 21 ayat 8. Itu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, orang-orang keji, orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, baru setelah hari penghakiman itu, Tuhan Yesus akan melenyapkan bumi, ya.
Nah, lalu dia akan mengumpulkan semua umat manusia di hadapannya yang akan dihakimi ya. Orang-orang yang di luar Tuhan Yesus itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka ya. Ini saya baca ayatnya Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kita ada data semua lengkap karena firman Tuhan itu dahsyat dan ajaib ya dan sempurna sekali. Lalu ya Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya ya. Bumi ini sudah hancur ya, sudah lenyap. Artinya kiamat sudah ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, begitu saudaraku. Jadi orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Tapi ingat, perbuatan sebaik apapun gak akan pernah bisa membuat kamu masuk surga. Makanya apa dituliskan di sini? Semua mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Yang bisa membawa kita ke surga hanya apa? Darah Kristus yang berkuasa, yang mulia dan agung. Karena tanpa darah Kristus tidak seorang pun bisa masuk surga. Nah, saya tambahkan dikit ya. Ya, silakan. Jadi ayat 11 biar enak Kak. Ayat 11 sampai ayat 14 itu tentang orang-orang yang di luar Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus, dihakimi menurut perbuatannya, Bang Latifah ya. Tetapi di ayat 15 itu, dan setiap orang yang tidak ditemukan nama tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, jadi kalau orang Kristen itu yang sudah percaya Tuhan Yesus dan memberi diri baptis dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, itu nama tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya. Ya, betul. Ya, jelas ya. Sangat lengkap sekali data dalam Alkitab, karena Alkitab itu sangat sempurna. Alkitab itu adalah rahasia kerajaan surga, di mana kalau kita membacanya, kita akan mendapatkan hidup kekal yang diberikan Tuhan Yesus ya. Oke, terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Latifah yang cakep dan manis. Apalagi saudaraku? Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih saudaraku. Ya, dadah. Ya, dadah saudaraku. Dadah.